For even after Adam and Eve fell in sin, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa, kasih anugerah-Mu yang boleh melimpah atas hidup kami. Kau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur jika pagi hari ini kami masih boleh melihat, mengecap dan merasakan indahnya kasih dan berkat-Mu buat setiap kami. Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Kami percaya Kau yang pegang kendali, Kau yang berdaulat pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorai buat Dia.
Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Nyatakan bersama-sama. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, yang membantu gunung-gunung, kehadiran kedatangan, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan pujinya, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia, yang membantu gunung-gunung, kehadiran kedatangan, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya, Tuhan Raja Maha Besar. Kita percaya Dia pencipta seluruh alam semesta. Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Boleh beri salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Nama di atas segala nama. Satu nama yang menyelamatkan. Satu nama yang menyucikan. Dan satu nama yang membangkitkan hidup kita. Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan sembah.
segala Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, puji Dia. Katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji di
kami memuji Engkau, mulut kami menyembah Engkau Tuhan. Bahkan hidup kami bersuka karena-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku milik-Mu Tuhan, ku milik-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau ya Allahku, Kau Tuhanku selamanya, selamanya. Ku sembah Kau ya Allah, kami sembah Kau Tuhan pagi hari ini. Dengan segala hormat, dengan segala kerinduan kami Tuhan, dengan segala kehausan kami Bapa, Kau yang puaskan kami pagi hari ini Tuhan, puaskan dahaga kami Tuhan, Kau yang penuhkan bencana kami pagi hari ini. Sembah-Mu Tuhan, takkan ku lepaskan, takkan kami melepaskan Kau Tuhan. Kau harapan kami Tuhan, Kau harapanku Yesus. Sembah-Mu, ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu. Dalam hujan sekalipun kami mau tetap memuji Kau Tuhan. Dalam lembah kami mau tetap menyembah. Kau yang pegang setiap kami Tuhan pagi hari ini. Ku sembah-Mu Tuhan, ku puji-Mu. Hati kami tidak akan pernah gentar Tuhan, selama Kau bersama dengan kami. Kau yang menjadi harapan kami Tuhan, Kau jiwa buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku puji nama-Mu. Kuduslah Kau Tuhan, kudus-kuduslah Kau Bapa. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku temukan kekuatan, ku temukan sukacita. Kami temukan damai sejahtera dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam setiap penyembahan kami Tuhan, kami temukan hati yang begitu besar mengasihi setiap kami. Hati-Mu Tuhan, pribadi-Mu Yesus. Terima kasih buat kembali musim-musim hidup kami Tuhan. Takkan pernah kami melepaskan harapan kami Tuhan. Hanya di dalam Engkau selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya
selama-lamanya Engkau Tuhan kami yang menjadi tempat kami mengadu. Engkau tambatan buat jiwa kami, Engkau pelabuhan buat hati kami. Karena hanya padamu ada penghiburan, hanya padamu ada nasihat, ada hikmat, ada pengampunan, ada kasih yang sejati. Bahkan ketika kami menyimpang, maka petunjuk-petunjuk-Mu dan tangan-Mu yang berlubang paku serta Roh-Mu yang kudus menuntun kami di jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya Engkau adalah Tuhan kami. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang berhimpun karena rindu, karena haus, karena kami butuh Engkau. Karena dunia tidak bisa menyelamatkan kami, tetapi hanya Engkau jawaban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersekutu bersama dengan Roh-Mu, dengan firman-Mu, dan Roh-Mu menjamah hati seluruh jemaat kepunyaan-Mu ini. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan segala sesuatu yang Engkau titipkan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat siang, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya punya ayah, cuma sebentar, tidak ketemu untuk panjang, waktu yang panjang. Ada beberapa saudara juga ketemu sama ayahnya, tidak sampai lama. Ada banyak kebutuhan dari anak yang tidak bisa dipenuhi ayah, tapi kita punya satu ayah, yaitu Bapa yang di surga. Saudara, ada satu nyanyian yang memberkati batin saya, memberkati jiwa saya. Tolong ditutup pintunya. Ya, yaitu kasih Bapa, saudara. Kasihnya ayah kita terbatas, tapi kita punya Bapa di surga. Nah, nyanyian ini juga kiranya menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara tentang kasih Bapa. Dulu dinyanyikan Adon, terus dinyanyikan oleh Judika. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Yang tak pernah berhenti. Oh,
Sama berterima kasih sama Bapak kita ya. Semua berterima kasih ya karena Bapak kita cuma sebentar untuk menemani kita. Nah, mari kita bersama-sama Saudara terima satu pesan yang berasal dari firman Tuhan. Yaitu satu tema yang berjudul tanduk-tanduk tembaga. Nah, apa itu tanduk-tanduk tembaga? Itu ada di dalam kitab suci. Kita harus mengenal dari kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 35. Tidak seluruh ayatnya Saudara karena panjang sekali, tetapi saya hanya akan membacakan ayat 28. Yuk kita lihat bersama-sama. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan. Itu belum ada bait Allah yang berupa gedung atau tembok tempat orang mempersembahkan korban bagi Tuhan, tetapi masih berupa kemah. Lari ke situ yang namanya Pak Yoab ini panglima tentara, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Ya, mezbah itu semacam meja begitu, tempat menaruh korban domba-domba yang disembelih, keluar darahnya dan dibakar. Itu menyebut atau menunjuk kepada korban sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Korban yang membawa kepada pengampunan, membawa kepada keselamatan. Tapi pada zaman itu Tuhan Yesus belum datang, ya masih perlu mezbah, meja tempat menaruh domba itu. Nah, sudut sini, ya di kirinya sini, kemudian sudut sini ada yang mencuat gitu, namanya tanduk-tanduk. Nah, disebut tanduk-tanduk mezbah. Gunanya apa? Gunanya kalau orang sudah tidak kuat, Saudara. Hidup ini memang ada kalanya jalan kita melenggang, tetapi juga ketika kita taat sama Tuhan atau kita tidak taat sama Tuhan juga ketemu dengan beban-beban, bermacam-macam beban dalam kehidupan. Pada saat orang sudah tidak kuat, disediakan yang namanya tanduk-tanduk mezbah, maka kemudian di situ disediakan kesempatan bagi siapapun untuk mengungsi. Jadi tanduk mezbah adalah tempat pengungsian, orang memegang di situ, kemudian bahasa Jawanya ndeprok, Saudara. Jadi aduh Tuhan sudah tidak kuat itu. Saya dulu melayani kan sampai sekarang di 3 gereja. Dulu sudah 30 tahun yang lalu itu melayani di GKJ yang jemaatnya pernah berkunjung ke sini ya, ngisi KOR itu, ketemu lagi reuni. Terus Tuhan pindahkan melayani di gereja Betani, tapi selesai tahun 2010 Tuhan kasih visi harus melayani jemaat di Pordadi. Saudara masih ingat dengan nyanyian dari saudara-saudara kita dari gereja saya yang lama? Bahasa Jawa, he wong kang kaputan dosa Gusti ungsenono. Itu bahasa Jawa ya. Sampai sekarang masih ada kidung Jawa GKJ. Mungkin beberapa ibu ngerti ya, Bu Edi mungkin tahu itu. Ya, itu satu nyanyian yang memang ditulis oleh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus karena Tuhan sendiri yang membuka dirinya. Siapapun yang letih, lesu, berbeban berat, mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Maka semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus datang kepada Dia. Nah, itu lambangnya adalah memegangi tanduk. Disebut juga tanduk keselamatan. Nah, nanti keputusannya bagaimana yang punya tanduk itu, yaitu yang berdarah-darah memberi nyawanya itu, dia yang ngambil keputusan, kita mau diapakan. Oh, kamu saya tolong begini, tapi syaratnya harus begini. Kamu saya ya berikan kelepasan, tetapi kamu harus begini. Ada satu keputusan yang memang wewenangnya Tuhan. Kita tidak bahas itu karena banyak hal rahasia. Oh, kamu saya ampuni, tapi umurnya
sudah sampai segini dan seterusnya ya. Ada yang diberi umur panjang tetapi masih harus menghadapi pengujian berikut. Ada banyak jawaban Tuhan bagi orang-orang yang lari kepada Tuhan Yesus, memegangi tanduk-tanduk keselamatan. Saudara, kita kalau datang kepada orang pintar itu terbatas. Bahkan ada orang-orang pintar tertentu yang bukan dari Tuhan, tapi orang pintar yang bahasa Jawa disebut wong tuwa, ternyata bukan hanya tua usianya senior, bijak, tetapi juga ada roh-roh tertentu yang menguasai mereka. Saudara, tidak semua yang kita ajak konsultasi tempat pelarian kita itu aman. Maka pelarian paling aman yang disebut menara yang kuat dan tanduk-tanduk keselamatan itulah Tuhan Yesus. Orang selalu punya bermacam-macam hal yang berat yang menjadi beban. Seperti nyanyian tadi. Masalah yang namanya pendidikan sudah berat oleh karena sesuatu banyak hal. Masalah yang berkaitan pekerjaan, masalah yang berkaitan rumah tangga, masalah yang berkaitan dengan sakit, penyakit, gangguan pada kesehatan, masalah yang berkaitan dengan pergaulan sosial, masalah yang berkaitan dengan pelayanan dan seterusnya, saudara. Itulah manusia yang memang belum saatnya selesai tugasnya. Ada banyak beban, tetapi Tuhan itu senantiasa membuka tangannya, tapi iblis juga membuka tangannya. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, mari semua yang letih, lesu, berbeban berat, mari datang kepadaku, aku memberi kelegaan. Tapi iblis kan juga menyamar, saudara. Sehingga tidak semua orang itu mau datang kepada Yesus, tetapi kepada yang lain-lain, yang terbatas, yang tidak serba tahu padahal Allah Maha tahu, atau kepada Yesus palsu, penolong-penolong yang palsu. Maka jemaat di sini kalau ada persoalan jangan lari ke Gunung Kawi, jangan lari ke tempat-tempat yang ada berhalanya. Minta petunjuk kepada Tuhan. Ada satu tokoh yang dia ngerti alamatnya, namanya Yoab. Yoab siapa, saudara? Yoab ini panglima tentara pada masa kerajaan Daud. Orang ini tidak pernah memperhatikan rantai komando dari rajanya, yaitu Bapak Daud. Pokoknya jalan sendiri sampai kemudian punya hutang darah, menumpahkan darah sembarangan tanpa izin dari komandonya, yaitu Bapak Raja Daud. Sampai salah satu korbannya adalah Absalom, yaitu anak dari rajanya sendiri. Orang tampan yang rambutnya panjang gondrong, wah kalau diginikan, ya. Saya sudah tidak bisa gondrong lagi, ajarnya botak ya saudara. Orang ganteng namanya Absalom, lah itu anaknya Bapak Raja sendiri. Suka sekali nampang di depan jemaat Israel, sehingga dipuja-puja seperti artis selebritis. Itu Absalom, kepengen jadi raja, bapaknya mau digulingkan. Tapi sang bapak ini berkata, hei Yoab, sejahat-jahatnya anakku jangan dihabisi, yaitu anakku. Nekat saudara dihabisi, maka yang namanya rambut kesangkut, itu kalau saudara baca di Alkitab ya, kasus rambut kesangkut itu adalah kasus yang parah. Di mana Yoab kemudian, wah ini mumpung gantung-gantung jadi rambut yang membuat dia tampan gondrong itu kesangkut pohon. Ketika naik bagal, ngerti enggak bagal di sini enggak ada. Ya setengah kuda, setengah keledai. Kudanya bagalnya lari ketoprak ke sana, tapi orangnya yang naik ketinggalan, jadi rambutnya gondrong itu kesangkut pada pohon. Yoab ngambil tombak. Sudah tidak peduli ini anak raja, atau pokoknya dia mau jadi raja, ngerebut tahtanya lalu dihabisi. Daud sangat berduka cita karena Absalom. Ada lagi yang namanya Abner, juga diperlakukan seperti itu. Selain Absalom ada Abner, kemudian ada Amasa. Terus seperti itu, dan Pak Rajanya masih sabar. Ya. Sampai kemudian ketika tahta itu harus dialihkan kepada anaknya Salomo, Bapak Raja Daud sudah berpesan ini sudah batas. Maka kemudian Yoab ini ngerti bahwa wah sekarang tiba saatnya aku kena sanksi. Maka kemudian lari kepada tanduk-tanduk mezbah, minta perlindungan Tuhan.
Saudara, urusannya Tuhan, karena kita tidak tahu kelanjutan dia rohnya bagaimana, masuk kemana, kita tidak tahu ya saudara, pada kebijakan Tuhan. Tapi pokoknya dia larinya itu benar seperti nyanyian tadi. He wong kang kabutan dosa Gusti ungsen nono, artinya orang yang terlalu berat dengan beban kehidupannya itu mengungsi kepada Tuhan. Meskipun kemudian raja yang berikutnya yaitu Salomo mengutus seorang panglima baru yang harus menghabisi Yoab ya di tepi tanduk itu. Tubuhnya dipotong ya, tetapi rohnya kita tidak tahu saudara, utusan itu hak Allah sendiri apakah dia diselamatkan atau tidak. Tapi larinya ke alamat yang betul. Karena namanya hutang nyawa itu sudah tidak bisa dibayar ya, disebut sebagai darah. Terus berikut. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 29. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, pergilah pancung dia. Ini kisahnya tadi sudah saya sebut. Terus berikut. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lebih baik mati di hadapan Tuhan daripada apa saudara, mati di hadapan dukun. Karena ada dukun terkenal di Endor, seorang perempuan cenayang atau paranormal. Ya, tapi kan larinya bukan ke sana. Lalu Benaya ini yang panglima menyampaikan jawab itu kepada raja, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Terus berikut, kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia, kuburkan dia, dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Saudara, kita semua tidak terkecuali besar, kecil, tua, muda, punya hal-hal dari masa lalu yang kita tidak bisa selesaikan. Betul saudara? Sudah terlanjur. Sudah terlanjur, orangnya tidak ada. Atau satu lembaga yang lembaganya sudah tidak ada. Gimana saya bisa selesaikan itu? Kita semua punya hal seperti itu. Maka yang bisa menyelesaikan disebut penebus. Nyawa memang terbatas seperti yang dialami oleh Yoab, tetapi belas kasih Tuhan adalah segala-galanya yang punya wewenang. Ya. Sehingga kemudian secara dunia memang kelihatan kok ngeri ya. Saya ingat dengan Bali Nine. Yang satu keturunan Tionghoa, satunya keturunan India. Yang keturunan Tionghoa ini namanya Andrew Chan. Masih ingat kasus Bali Nine? Yang keturunan India namanya Miuran Sukumaran. Senang melukis, lukisannya lukisan duka cita. Dua-duanya ditangkap, dipenjara, dikerobokan. Awas jangan keliru, gerobokan. Ya. Dipenjara, dikerobokan. Andrew Chan sama Miuran Sukumaran. Pengadilan negeri hukuman mati, minta banding, naik banding, barangkali bisa dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, tetap hukumannya vonis mati. Kok penyakit jangan saudara bilang divonis-vonis Pak dokter, Bu dokter tidak pernah memvonis sakit ini. Ya, vonis tempatnya di pengadilan. Terus pengadilan tinggi tetap hukuman mati, naik ke Mahkamah Agung, tetap hukuman mati. Terus minta naik lagi minta grasi. Yang memberikan grasi siapa biasanya? Presiden. Ditolak oleh Bapak Jokowi. Berarti dari kerobokan, ingat bukan gerobokan, diangkut pakai pesawat sampai ke Nusa Kambangan. Ya atau dari Cilacap atau mana itu. Itu kan yang dari satu gereja GKJ biasanya kalau ada acara tertentu pesennya peti mati di GKJ itu. Berarti yang di Nusa Kambangan akan ada yang namanya apa? Hukuman itu. Waktu yang sisa dimanfaatkan apa? Andrew Chan punya tato, dibuka bajunya, tato kabeh gila nih kayak penyakit kulit itu saudara. Mereka sudah tidak bisa secara hukum itu, kemudian larinya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara mau jadi penjahat? Tidak ada yang mau ya.
Boten purun ya Pak Bambang, saya juga enggak mau. Tapi saudara, ada banyak orang yang tidak jadi penjahat, enggak mau lari kepada Tuhan Yesus. Andrew Chan aja larinya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, semua dosa saya merah seperti kimisi, tetapi Engkau sanggup membuat jadi putih seperti salju. Orang lain yang membaptis dia masuk ke dalam penjara, itu ada yang baptis, giliran dia memberitakan Injil ke napi, banyak yang ikut Tuhan Yesus. Andrew Chan yang baptis. Ya baru ngerti itu ada gambar orang tatonan baptis, karena siapa lagi yang masuk ke situ saudara. Tidak semua pendeta boleh masuk ke situ. Ya adanya kolam. Sehingga nyanyinya pada saat sudah hari haya, sudah sikat gigi, sisiran, sudah semua sipir disalami, sudah harinya waktunya apa, seperti Yoab mau di itu. Semua disalami, tapi memenangkan jiwa orang nabi. Nah, sipirnya enggak ngerti saya saudara. Siapa yang enggak berdosa? Semua orang berdosa saudara. Tapi orang yang enggak di penjara, yang seperti kita seringkali mengabaikan, saudara enggak mau ngungsi ke tanduk-tanduk itu, yaitu Tuhan Yesus, di mana tanduk-tanduk itu diolesi imam dengan darah. Nanti masuk bulan Februari ada perjamuan lagi saudara, kita kumpul. Darah suci miliknya siapa? Tuhan Yesus. Beliau itulah yang bergelar tanduk keselamatan. Tuh yang dalam penjara aja larinya pada Tuhan Yesus saudara, sedangkan kita yang bebas seringkali melenggang, aku aman-aman saja. Wow lah saudara, ya ini. Jadi jangan menilai yang di satu raja-raja, dua raja-raja, wah Yoab itu adalah sia banget, aku jauh dari itu. Siapa tahu ya saudara, Tuhan itu menilai kita yang tidak masuk kerobokan, tidak dikirim ke Nusa Kambangan. Peti mati kita tidak dipesankan di GKJ Cilacap terus dikirim naik perahu. Siapa yang mikirkan peti mati kita, saudara? Umur kita semua dibatasi, tapi semua punya dosa. Ya. Lah gereja saya yang lama, saudara, GKJ itu ada tulisan gede banget begitu, ukir-ukiran di atas mimbar. Ya. Para wong kang kamomotan padha mareka kabeh marang ingsun bakal gawe ayemmu. Itu sama dengan yang tadi. Mari datang kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku memberi kelegaan. Terus ada kelanjutannya enggak ditulis, yaitu aku memberikan kuk itu loh, kuk yang kupasang. Saudara baca itu. Terus ayat berikut. Nah, Lukas 1 ayat 69 dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Nah, sudah tidak perlu lagi sekarang yang namanya tanduk-tanduk di mesbah. Karena apa? Sang tanduk yang sesungguhnya sudah datang. Tanduk keselamatan itu T-nya besar, K-nya besar karena itu gelar. Cuma dalam terjemahan Alkitab tertentu tidak diperhatikan T-nya kecil, K-nya kecil. Tapi kalau di PowerPoint ya harus ngerti saudara, Bapak kita ya B-nya besar. Kalau bapaknya orang dunia B-nya kecil. Seringkali huruf kecil kabeh ngawur saudara, harus tahu gitu. Tanduk keselamatan itu cirinya kita harus tahu supaya jangan keliru kepada tempat pengungsian yang lain. Keliru saudara ke dukun, ya salah alamat. Dukunnya apa? Keturunan Daud saudara. Lari ke gunung tertentu, di pohon besar, nenek moyang, kuburan diketuk-ketuk, mbah nyuwun tulung. Nyuwun sugih mbah ya. Itu tanggal tertentu itu saya sampai bosen bunyinya tuk loh, putu itu apa sudah tua ubanan ya ketuk-ketuk mbahnya. Mbah nyuwun sugih. Lah itu mbah kalau bisa jawab, oh mbah dhewe yo melarat kok ya saudara. Ada yang anak sekolah, mbah nyuwun pinter lah mau ujian mau ulangan umum kok ketuk-ketuk kuburan saudara. Datang kepada tanduk keselamatan.
Istri saya sakit keras itu saya larinya kepada tanduk keselamatan, dia sudah pamit tuh. Mas kok ramari-mari sudah bulan kesekian, ya, kok masih podo, terus keluar begini, serah kuat aku mas, ya terus bilang kalau saya sembuh menurut Tuhan ya sudah enggak apa-apa, sembuh menurut Tuhan kalau mau diambil gitu. Kami bilang, kamu enggak bisa jawab saudara. Ya. Lah pikirannya kan enggak, aku ora siap jadi dudo, masa ngomong gitu saudara. Iya. Anak saya tragedi itu tabrakan di jalan raya Boyolali, kakinya remuk. Ini tulang tibia sama tulang fibula, jadi dua tulang itu patah dua saudara di kaki kiri. Tibia itu kan yang di depan, yang belakang kecil namanya fibula, ceklek kabeh. Begitu di ronsen itu, wah ndak hanya ceklek gini tapi nusuk keluar. Dokternya bilang, Pak ini ndak baik ini ya. Kalau infeksi masuk karena tulang menusuk keluar, ternyata di gambar ronsen bukan hanya itu tapi ada titik-titik. Lah ini apa? Saya kan enggak ngerti. Itu remukan. Waduh ternyata bukan hanya patah tapi juga remuk. Hatiku ya remuk saudara. Larinya kemana? Ke tanduk keselamatan. Saudara punya persoalan apa? Ya. Ada yang masalah pendidikan, masalah studi. Siapa yang IP-nya jeblok, maaf di bawah 2,0 berapa. Ya. Nilainya di C. Ada yang masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Rumah tangga apa bisa kita selesaikan sendiri? Suami istri, padahal sudah kasep, bahasa manusianya kasep. Loh lah kadung nih, sudah jadi suami istri metu anaknya mau dikapakan. Dulu awalnya sudah keliru, mau dibaleni lagi tidak bisa karena nanda ada dejavu. Itu cuma ada dalam film dejavu. Saya mau ngulangi ya tahun berapa adegan yang sama. Itu kan film saudara. Ngulangi tak perbaiki. Sudah kaset mau gimana? Orang enggak bisa mengoreksi. Lah kalau novel ini cerita buruk di tip X atau zaman dulu. Kalau sekarang yang di-delete ganti cerita yang baik itu cerita novel. Kita bukan novel loh saudara, kita itu kenyataan. Mana ada yang bisa mengoreksi nakalnya saya zaman kecil suka gini, merokok sampai giginya rampal kabeh. Cilikane nakal ini, saudara. Gimana mau ngoreksi? Hanya pada penebus. Makanya kalau saya khotbah enggak berani meringis, entek giginya saudara. Ya, nakal. Meskipun enggak narkoba, tapi suka apa? Itu. Terus sama dokter dicek, racunnya masuk ke kaki. Wah ya masuk ke tulang, makanya tulangnya itu terganggu dari zaman sudah puluhan tahun lalu. Kesalahan dari masa lalu, masa saya koreksi, ya ada nanti guyu, nggak bisa ya cimbaleni, ngulangi lagi dulu. Larinya ke siapa? Tanduk keselamatan. Karena firman Tuhan jelas bilang, ini bait Allah jangan dikotori, bait Allah itu adalah ini. Lah kalau makan sembarangan kan ngotori tubuh, lemak-lemak, gaji-gaji dimakan terus. Soto jelas kampul-kampul atasnya enggak disingkirkan. Ya bodoh. Firman Tuhan itu ngajarkan yang baik. Ya toh saudara, banyak sayuran dan apa? Buah-buahan. Tumbuhan itu adalah yang apa namanya? Prioritas. Daging boleh tapi ya harus banyak yang tumbuhan. Saudara, apalagi ngerokok. Saya sudah kena kotor sampai ke kaki, ya, maka jalannya enggak seperti yang lain. Ucap syukur masih bisa lari pagi, capek, ya kemudian jalan, lari lagi. Saudara, sudah telat, kasep, keluarga sudah dibentuk, wah dulu-dulunya enggak beres bentuknya. Mau diperbaiki gimana dari segi kelembanggaan enggak mungkin, mau balik sama orang yang lalu ya orangnya sudah meninggal, gimana coba? Ya. Kita pernah jahat sama orang, orangnya sudah mati. Ya maaf ini ya, ngambil handphonenya orang-orangnya sudah mati. Padahal malingnya ya saya misalnya, tapi puji Tuhan saya enggak pernah itu. Tapi barang yang lain misalnya, orangnya sudah meninggal, dicari enggak ada. Saya juga punya suatu kerinduan tapi tidak kesampaian karena masa kecil istri saya sering cerita, kamu kecilnya gimana, dimomong sama seorang sederhana namanya Mbah Nur. Terus ditidurkan di bawah
pohon itu pohonnya nyanyi. Begitu itu papringan ya, pohon bambu terus kerut ya. Masa kecilnya secara psikologis diberi makan oleh alam, diasuh Mbok Nur di dusun, saudara. Lah kan saya hancur hati saya, aku kepengen ketemu Mbok Nur, enggak bisa saudara, orangnya mungkin ya waktu itu sudah tua, apalagi sekarang rumahnya di mana, ada ndak anak cucunya, kan mau mengucapkan terima kasih, enggak bisa. Jadi yang namanya penebus itu adalah hal yang kita tidak jangkau, maka seperti beban besar. Yoab datang kepada tanduk keselamatan. Lalu ada orang lagi namanya Adonia, sama. Akhirnya ya dihukum mati. Tapi kan secara dunia dia sudah lari ke tanduk itu. Yuk dilihat. Tanduk Wahyu pasal 13 ayat 11. Tanduk-tanduk ada juga yang dari kedalaman bumi, mesti bukan keturunan Daud. Karena munculnya bukan, oh ada tanduk yang keluar dari langit turun, tetapi dari bawah bumi naik. Lah itu tandanya. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua seperti anak domba. Seperti anak domba berarti dia bukan the Lamb of God. Dia bukan anak domba Allah tapi seperti. Tapi ya jangan nuduh tukang sate gambarnya wedus. Lah itu memang tukang sate saudara. Kambing. Jadi Yesus palsu maksudnya gitu ya. Berbicara seperti naga, lah itu ketahuan kalau sudah bicara itu visi-visinya apa gitu, ketahuan bahwa itu bukan anak domba yang asli. Karena Tuhan Yesus memperingatkan di dalam Injil Matius 24, awas makin dekat akhir zaman akan ada Mesias palsu muncul di langit, muncul di yang keterlaluan tuh tembok kamar mandi kan basah gini bentuknya Tuhan Yesus gini, terus pada datang orang-orang Kristen, wong teles basah kok bentuk Tuhan Yesus gini, melalui orang datang sembahyang di situ, ngeri ya. Tapi kalau yang di langit itu gambar awan dan sebagainya sudah lama sering muncul. Jemaat IFCF jangan ada yang tertipu. Tuhan sudah berpesan, jika orang berkata Mesias ada di sana, di gurun di sana, jangan kau datang, sebab datangnya adalah seperti kilat dari timur ke barat. Dia kemudian dahsyat. Kalau cuma teles-teles tembok jangan. Apalagi didramatisir, dipasangin lampu LED kelip-kelip lah, jadi tempat sakral berhala. Tuhan Yesus bukan basahan lembab di tembok kamar mandi WC umum ya, ngenyak banget. Juga bukan yang namanya di langit gambar cuma awan. Saudara, ada yang namanya veil pretending, kepura-puraan dari si jahat yang menjadi Yesus palsu. Ketahuannya dia gagal karena ketika mengungkapkan pidato-pidatonya di depan PBB, di depan presiden negara tertentu, keluar visi-visinya itu bukan seperti firman Tuhan, tetapi bicara khas naga. Naga itu adalah iblis, saudara. Ya, maka hati-hati, banyak orang Kristen yang akan tersesat. Dan Tuhan itu memperingatkan orang-orang pilihan juga tersesat loh, orang pilihan loh saudara. Saleh, rajin berdoa, ikut doa puasa tapi tersesat, orang pilihan. Maka daripada itu kita harus tanggap, bisa membedakan, punya identifikasi. Tuhan beri saya hikmat. Jangan percaya kepada semua yang seperti juru selamat. Dia tanduk-tanduk palsu, keluarnya dari dalam kuburan, dari dalam tanah. Itu. Maka tidak semua, zaman dulu masih aman, masih kecil saya, tapi sekarang tidak semua yang tulisannya gereja, sungguh-sungguh gereja loh saudara. Ya, tega orang memasang tulisan gereja, dalamnya ternyata bukan Injil, tapi Injilnya dikurangi sedikit. Yang sebagian adalah klenik-klenik magis, pedukunan, okultisme, ada juga yang ilmu pengetahuan sains dijadikan sebagai Tuhan. Padahal di luarnya namanya gereja. Itu, dan datangnya dari negara-negara yang kita pikir maju, negara-negara yang kita pikir modern. Ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika Serikat, gampang sekali masuk ke Jakarta, ke Bandung, ke Manado,
bahkan muntuk-muntuk mau masuk gerobokan terus hilang lagi. Lah nanti mau muncul dari Semarang gimana saudara? Cek ajarannya apa. Semua yang pretending yaitu acting yang pura-pura seperti anak domba Allah mesti ketahuan karena Roh Kudus akan memperingatkan saudara. Ya, itu kalau enggak pernah doa saudara tersesat gitu. Terus lagi berikut. Blocking hati umat pilihan Yeremia pasal 17 ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Itu umat Tuhan yang sebenarnya orang pilihan di Yerusalem tinggal di sana. Tapi ada dosa. Bahkan ditulis bukan pakai cat tapi pakai pena besi. Artinya kalau mau mengubah atau menghancurkan susah sudah jadi besi. Dosa yang mengeras jadi besi, saudara. Yang matanya dari intan, yaitu kelihatan mencorong, brightening, glowing, wah mengkilat. Dosa itu seringkali tampil dalam bentuk yang gemerlap seperti intan. Maka suami-suami yang enggak tanggap seperti itu lalu ketarik ke siapa yang bukan istrinya, lah ini jauh lebih 10 kali lipat dari istri saya kok, keluaran terbaru kok ya. Mengkilat banget kayak intan. Loh manis banget mas, ya lalu diambilkan ini, waduh nyes rasanya bojoku, dasternya semambu dan seterusnya, lalu banding-bandingkan. Wah ini langsing kayak gitar itu, bojoku tambah gede, enggak punya bangkean, lalu ngenyek sama istrinya. Dia sedang melihat intan itu dosa Yehuda. Kenapa Yehuda? Orangnya sudah kenal Tuhan, jadi umat Tuhan. Zaman dulu Yehuda, orang Lewi dan seterusnya. Suku Yehuda dan suku Lewi. Masa sekarang orang Kristen. Dan dosa itu mengeras seperti besi. Dilap enggak bisa hilang, kok hilang toh Tuhan? Ya. Saudara, ini dosa kemudian stop. Enggak lagi berbuat dosa, dosanya masih ada enggak? Masih loh saudara, stop berbuat dosa, dosanya masih ada. Sehingga bapak yang nakal tadi ketarik sama orang cantik. Manis banget omongannya, wah intelek. Sementara bojoku kok lulusan SD dan sebagainya, dia ngenyek ya. Lalu seperti intan, terus diperingatkan Tuhan, sakit keras, bolak-balik masuk ke dalam rumah sakit. Stop berbuat dosa, dia sadar, dosanya masih ada enggak? Masih. Jadi stop berbuat dosa itu tidak menghapus dosa. Ini harus tahu saudara, ya. Karena yang bisa menghapus cuma sang tanduk keselamatan, namanya saja keselamatan berdarah-darah. Maka kalau perjamuan Tuhan saudara kita datang, Tuhan hapuskan apa yang enggak bisa saya hapus karena sudah terlanjur kaset jadi besi. Ya. Dan saya mungkin sudah jatuh kepada apa, saudara juga yang dulu saya kira intan permata bagus. Ternyata saya keliru. Tak bisa saya untuk mengoreksi diri sendiri. Yang bisa mengoreksi dan yang bisa menghapus cuma Tuhan. Ya. Intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Loh ternyata ada tanduk-tanduk lain yang tidak bisa menghapus dosa. Berarti tanduk-tanduk palsu. Itu artinya adalah yang tadi namanya tanduk yang keluar dari tanah. Karena tanduknya ini tidak bisa menghapus dosa kecuali sang tanduk sejati. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Ya, Imamat pasal ketiga ayat yang terakhir itu saudara, 4 ayat 34. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa. Maka nyanyian tadi, wong kang kaputen dosa, saya juga ditegur. Darah itu saudara, mengoleskannya pada tanduk-tanduk mezbah. Tanduk tanpa darah Yesus tidak ada artinya. Karena ada tanduk palsu tanpa darah Yesus tidak bisa menolong kita. Orang pegangan, oh tolong ya. Tapi tidak ada Yesus di situ, itu cuma acara ritual.
Maka jangan salah masuk gereja, di mana yang diberitakan cuma kemakmuran, engkau berdoa dapat kaya, engkau berdoa dapat sukses, ini jabatan, tetapi tidak mengajarkan darah Yesus, tidak mengajarkan sentra salib. Banyak gereja tersesat menjelang akhir zaman, saudara. Tidak tergantung dari megahnya gedung, pendetanya ganteng atau enggak, muncul di YouTube sisirannya klimis, ganteng kayak itu, saudara. Ajarannya apa? Hanya ada satu tanduk yang menyelamatkan kita, tempat kita berpegang, Yesus. Ada darahnya. Kita semua orang-orang kasep kalau jujur. Tidak bisa membereskan semua yang ada masa kecil kita. Nenek moyang kita berbuat dosa, sampai kemudian lahir cucu ini dari nenek yang dulu bukan istri sah. Masa saya bisa mengoreksi silsilah saya? Dulu waktu kecil sulit menerima. Loh, ayah ibuku memang resmi, tapi orang tuanya ibu adalah seorang orang dari desa, saudara. Itu tidak resmi. Menjadi perempuannya seorang tuan, punya kereta, punya macam-macam, punya pembantu banyak, seorang tuan. Nah kok saya keturunan dari itu, saya tidak bisa mengoreksi, larinya pada tanduk. Saudara juga, amin. Mari datang pada Tuhan, tutup mata. Oh, syukur hanya padamu, Yesus Tuhan, tempat kami berteduh, tempat kami mengungsi. Yesus Tuhan, mari naikkan mazmur syukur. Syukur, katakan syukur, 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 syukur bagimu, Yesus Juru Selamat kami. Katakan hosana, 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 kudus, kudus Juru Selamatku, kudus, kudus. Mari bangkit berdiri. Hanya memandang kepada Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Oh, penolong kami yang sungguh, Engkau Bapa di atas segala Bapa, penolong penebus di atas segala penolong. Engkau King of Kings, Raja di atas segala raja. Hanya kepadamu kami bersandar, kami mengadu, kami tersungkur. Engkau penghibur, Engkau pelepas dari segala belenggu. Seluruh jemaat ini Tuhan, lawat hatinya, lawat jiwanya dengan kuasa-Mu, dengan belas kasih-Mu. Tidak seorang pun yang luput dari zaman kasih-Mu. Engkau tandu keselamatan, tandu keselamatan. Kudus, 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 kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalir, mari Tuhan Roh Kudus mengalir
mengaliri hati kami. Alirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus. Bapa, jemaatmu hendak mengucap syukur, menghormati Engkau dalam bentuk ritual pengumpulan persembahan. Kuduskan apa yang sudah kami persiapkan, tidak ada yang sia-sia. Untuk menghormati ini ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus Di hidupku, oh mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Inilah jemaatmu Tuhan, hendak mengakui akan iman percaya kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, kami mau menyapa Engkau karena Engkau orang tua kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat tangan kami, Tuhan, ini seluruh jemaat-Mu yang siap menerima kasih-Mu, penyertaan-Mu. Engkau urapi dari tempat maha tinggi dengan penyertaan, keperkasaan, kekuatan, kesuburan, kemenangan di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Kami yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan berkati.